Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru hebat, saya Leni Marlina, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bogor, unit kerja SMA Negeri 1 Sukamakmur. Kali ini saya akan mendemonstrasikan penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4. Kita pahami dulu apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Nah, ada 3 tahapan dalam restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas, di mana di sini kita harus memahami dulu bahwa setiap anak itu melakukan kesalahan karena ada kebutuhan dasar yang mereka belum terpenuhi. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang mana menurut teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Lalu yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pada tahap menanyakan keyakinan ini, kita perlu menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Jadi membiarkan mereka untuk mengetahui langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukannya. Nah, sebelumnya Miss mengucapkan terima kasih karena Ali sudah bersedia untuk diajak ngobrol. Ya, mungkin obrolan kita itu akan berkaitan dengan apa yang sudah Ali lakukan. Mungkin nggak sering sih, tapi kayaknya Emang sering sih. emang sering ya, betul dan menyadari itu. Oke. Miss sendiri apa sih namanya, pernah lah namanya berbuat kesalahan, namanya telat manusiawi ya, namanya kita manusia berbuat salah, betul ya, gitu. Mungkin Ali juga kesulitan bangun pagi gitu ya, sehingga pada akhirnya Ali datang terlambat. Kalau boleh tahu rumahnya di mana? Di Gunung Batu. Di Gunung Batu. Berarti kalau jarak dari sini ke sekolah itu berapa menit kira-kira? Sedangnya sih 20 menitan. 20 Ya, menit. kalau ngebut pernah kan ngebut terus lihat jam itu kurang lebih 15 menitan. Lebih sih 15 menit. Berarti kalau kita masuk jam 7 itu ada baiknya dari rumah jam berapa kira-kira? Biasa dari rumah ya, Miss. Kalau hari-hari biasa itu jam 6.50. Jam 6. 50. Itu sering kesiangan. Oke. Jadi emang ngerasa Miss ABG kesiangan. Jadi mau ngerubah tuh mandi jam 6 pas. Nah, jam 6 pas biasanya itu udah makan, udah beres-beres semua, itu nggak kesiangan. Tapi sepas siangan we Miss bangunnya. Oke. Jadi jam 6.15 itu baru mandi atau baru bangun gitu. Oke. Itu berarti emang yang membuat Ali kesiangan adalah karena memang persiapannya itu persiapannya itu ngadadak lah gitu, maksudnya nggak dari awal. Jadi wajar ya Ali kesiangan karena memang kamu persiapannya aja mulai dari 6.12, bahkan mungkin 6.30 juga baru persiapan. Kayak kalau sebetulnya kalau persiapannya dari jam 5 setelah sholat subuh mungkin tidak akan kesiangan. Enggak apa-apa. Ya itu mungkin yang membuat Ali terlambat ya. Lalu kira-kira nih Ali kan terlambat nih, keyakinan atau nilai apa sih yang sudah Ali langgar? Nah, misalkan kita nih contoh ada beberapa teman kemarin yang nggak tiket, berarti kan dia sudah melanggar nilai kebersihan, dia tidak menjaga kebersihan. Ali terlambat, nilai apa yang sudah Ali langgar? Hukumannya itu Miss. Nah, Ali terlambat nih, berarti Ali itu tidak apa? Ya mungkin waktu sih Miss, tidak menghargai waktu atau Oke.
tidak menghargai waktu, berarti bisa kita katakan bahwa itu tidak disiplin. Betul? Nah, berarti Ali sudah melanggar nilai kedisiplinan. Sebetulnya disiplin itu bukan karena aturan, tapi ketika kita sudah memiliki motivasi gitu. Aduh, besok jam 7 nih, berarti saya harus siap-siap dari jam berapa biar tidak kesiangan. Nah, lalu kira-kira nih apa sih hal yang akan Ali lakukan untuk memperbaiki hal ini? Pokoknya Miss, kan pertama emang benar-benar nih sering banget Ali kesiangan. Ya dari hati ngerti gitu Miss, pengen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ali Mudin dari kelas 12 IPA 1.2. Tadi saya diskusi atau mengobrol bareng sama Miss Leni perihal kenapa saya sering terlambat atau kesiangan. Sebenarnya saya sudah mencoba untuk memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara misalnya mengaktifkan alarm atau meminta orang tua untuk membangunkan pada subuh. Tetapi tetap saja mungkin hari pertamanya itu efektif, tapi hari berikutnya itu kadang saya kesiangan lagi. Nah, tadi ada dampak positifnya ngobrol sama Miss Leni itu. Salah satunya mungkin kalau ditegur secara tatap mata oleh Miss Leni, saya lebih ke malu sama diri sendiri. Kenapa saya gak bisa memperbaiki kesalahan tersebut sampai akhirnya harus diajak ngobrol empat mata. Jadi mungkin semoga saja saya bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Dan terima kasih. Tadi sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu istirahatnya, cuman kayaknya ada hal yang mesti kita obrolkan gitu. Jadi santai aja, jangan tegang ya. Kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja gitu. Terkait dengan apa yang sudah dilewati oleh Rehan. Mungkin Rehan juga pasti paham ya obrolan kita arahnya akan kemana gitu kan. Apalagi Miss juga sudah 2 kali lah ke rumah Rehan gitu. Terus sering menghubungi, mohon maaf ya kalau merasa terganggu dengan WA Miss Leni, apa sih Miss Leni nge-WA kan wae gitu kan. Cuman itu adalah bentuk kepedulian Miss lah, jangan sampai ada anak kelas 11 ada yang sampai putus sekolah atau gimana. Miss juga paham, mungkin Rehan lagi butuh yang namanya refreshing, bahwa memang main itu seru memang ya. Miss juga paham namanya main itu memang benar-benar seru lah gitu. Cuman mungkin poinnya di sini adalah kalau keterusan main juga kan tidak baik gitu kan. Ada hal yang harus kita pertimbangkan sebelumnya gitu. Entah itu kita intinya harus bisa mengatur waktu gitu. Karena menurut Rehan nih, apa yang sudah Rehan lakukan ini sesuai apa enggak sih? Iya kan, dari kemarin Rehan jarang masuk, ya mungkin alasannya karena memang Rehan lebih senang main bareng teman-teman, lagi butuh refreshing gitu. Nah, menurut Rehan hal tersebut itu udah bener apa sebetulnya salah sih gitu? Kalau salah gitu ya. Kenapa itu disebut salah? Karena nggak apa-apa, santai aja jawabnya, santai ya. Ya, kan tadi Rehan bilang bahwa apa yang sudah Rehan lakukan itu salah. Kenapa Rehan salah? karena tidak seimbang Bu. Jadi harusnya belajar malah main. Oh iya kan. Berarti Rehan juga sudah sadar betul ya bahwa sebetulnya apa yang Rehan lakukan itu tidak seimbang. Harusnya waktunya sekolah tapi Rehan malah memilih main. Nah, kira-kira nilai apa sih yang sudah Rehan langgar di situ? Harusnya Rehan itu apa dan nilai yang sudah dilanggar itu apa? Misalkan kalau kita nggak piket berarti nilai kebersihan nih yang udah dilanggar. Kalau Rehan boros sekolah, nilai apa yang sudah Rehan langgar? Kira-kira keyakinan apa? Tidak disiplin. Betul, tidak disiplin. Sekarang satu pertanyaan, kenapa Rehan harus disiplin? Biar hidup teratur.
teratur. Keren. Betul. Jadi Rehan sudah tahu ya arti disiplin itu supaya hidup Rehan lebih teratur. Nah, kira-kira apa sih yang akan Rehan lakukan untuk memperbaiki yang kemarin? Miss tidak akan menyalahkan Rehan. Kenapa kamu kemarin gak pernah sekolah? Tidak akan ya. Cuman lebih ke depannya. Apa yang akan Rehan lakukan untuk memperbaiki hal yang sudah dilakukan kemarin? Menuruti perkataan orang tua, Bu. Perkataan orang tua. Jadi selama ini belum. Ya, oke. Berarti sekarang lebih menuruti perkataan orang tua yang baik-baik. Lalu selain itu, Tidak terbawa suasana buat bermain lagi, Bu. ya tidak terbawa suasana buat bermain. Boleh bermain, boleh nggak bermain? Boleh, tapi ada waktunya, Bu. Betul. Nah itu Rehan sudah sampai sana, sudah berpikir sampai sana. Selain itu, kan kemarin jarang sekolah nih ya. Gitu. Mungkin karena emang butuh refreshing dulu. Nah, berarti untuk memperbaiki hal yang itu berarti disiplin ke depannya. Apakah akan rajin sekolah atau gimana? Mau rajin, Bu. Mau rajin. Itu sudah janji Rehan terhadap Rehan sendiri, diri Rehan ya, bukan terhadap Miss Lani. Rehan ngomong itu bukan karena berjanji di depan Miss Lani, tapi janji terhadap diri Rehan sendiri. Rehan tahu kan, maksudnya tadi sudah tahu bahwa kenapa kita harus disiplin, berarti satu supaya hidup lebih teratur, dan